Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami ta'adimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang kami hormati Bapak Dr. Aziz Wahab BA MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang kami hormati Bapak Dr. Aziz Wahab BA MAG dan Ibu Nur Fatimah selaku pembimbing dalam penyusunan proposal skripsi ini, yang kami hormati kedua orang tua kami yang senantiasa mensupport kami dalam penyusunan proposal ini. Perkenalkan, nama saya Rizal dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Metode Brainstorming untuk meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran tarikh di PKPPS Wusto Ihyaul Islam yang berada di Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang masalah. Keaktifan siswa merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran akan menjadi lebih efektif apabila di dalamnya terdapat interaksi antara guru dan siswa, sehingga pembelajaran itu dapat tercapai secara maksimal dan terkesan lebih aktif di dalamnya sehingga tidak bosan. Setelah saya melakukan observasi awal di PKPPS Wusto Ihyaul Islam, saya menemukan permasalahan siswa di Wusto Ihyaul Islam tersebut. Yang pertama, kurangnya antusias siswa ketika dalam pembelajaran. Yang kedua, ketika guru memberikan pertanyaan, siswa cenderung diam, tidak menjawab. Terus yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru masih menggunakan metode lama, yaitu metode ceramah, sehingga di dalamnya siswa tidak terlibat aktif. Karena dalam metode ceramah ini, guru yang lebih berperan di dalam proses pembelajaran. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut, maka guru tarikh ini berupaya menerapkan metode baru, yaitu metode brainstorming, yang mana dalam metode brainstorming ini siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana keaktifan siswa setelah diterapkannya metode brainstorming tersebut. Adapun batasan masalah dari penelitian ini, yang pertama, penelitian ini hanya membahas penerapan metode brainstorming sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Yang kedua, penelitian ini berfokus pada keaktifan siswa di PKPPS Wusto Ihyaul Islam. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana penerapan metode brainstorming pada mata pelajaran tarikh di PKPPS Wusto Ihyaul Islam. Yang kedua, bagaimana keaktifan siswa setelah diterapkan metode brainstorming. Terus untuk tujuan, jadi berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti mengangkat tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan metode brainstorming di PKPPS Wusto Ihyaul Islam. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana keaktifan siswa setelah diterapkan metode brainstorming, khususnya pada mata pelajaran tarikh di PKPPS Wusto Ihyaul Islam. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama, Siti Alisa Rahma, yang mana dalam jurnalnya dia membahas mengenai minat belajar siswa dengan menggunakan metode brainstorming.
Jadi dalam penelitiannya dia meneliti mengenai minat belajar siswa pada mata pelajaran agama Islam. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama menerapkan metode brainstorming. Untuk perbedaannya ialah dalam penelitian ini fokus pada minat belajar siswa pada mata pelajaran agama Islam. Untuk yang kedua, Akilah Mutiasari, yang mana dalam jurnalnya dia membahas mengenai hasil minat belajar siswa. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama menerapkan metode brainstorming dan metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk perbedaannya ialah dalam penelitian ini fokus pada hasil minat belajar siswa. Itu yang ketiga, yaitu Marpiah. Dalam jurnalnya dia membahas mengenai peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran keimanan pada takdir Allah. Persamaannya ialah dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode brainstorming. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini fokus pada peningkatan hasil belajar siswa dan metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Untuk yang keempat yaitu Vina Ananda Putri, yang mana dalam karya ilmiahnya dia meneliti mengenai peningkatan hasil belajar siswa. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama menerapkan metode brainstorming. Untuk perbedaannya ialah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah PTK atau metode penelitian tindakan kelas. Yang kelima ialah Anindita Istimeliani Putri, yang mana dalam karya ilmiahnya dia meneliti mengenai kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapatnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama menerapkan metode brainstorming. Sedangkan perbedaannya ialah metode penelitian menggunakan metode penelitian tindakan kelas, dan dalam penelitian ini fokus pada peningkatan kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapatnya. Itu selanjutnya bab 2 kajian teori. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan suatu materi kepada siswa. Metode pembelajaran ini menempati posisi yang sangat penting dalam proses pembelajaran agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Sedangkan di sini menurut pendapat Ali Jumbati dan Abu Al-Fat At-Tawasini, metode merupakan suatu cara yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan efektif. Sedangkan menurut Slamato, metode merupakan suatu jalan yang harus ditempuh dalam proses pembelajaran. Untuk yang kedua, pengertian metode brainstorming. Brainstorming merupakan suatu metode pembelajaran aktif yang di dalamnya melahirkan ide-ide atau gagasan. Dan gagasan itu harus sesuai dengan materi yang dijelaskan oleh guru. Menurut Sani, metode pembelajaran brainstorming merupakan suatu cara yang dilakukan oleh guru dengan cara memberikan suatu permasalahan untuk dipecahkan, kemudian siswa tersebut diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasannya. Selanjutnya, pengertian keaktifan. Keaktifan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Menurut Sardiman, keaktifan merupakan suatu hal yang bersifat mental dan fisik. Yang kedua, aspek ini merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif,
yang merupakan suatu penelitian yang di dalamnya terdapat sekelompok atau individu yang dimintai penjelasan mengenai kejadian atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kemudian informasi yang diperoleh tersebut dinarasikan dalam bentuk deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Untuk yang pertama yaitu observasi. Dalam penelitian ini metode observasi yang digunakan yaitu metode observasi partisipasi pasif, yang mana menurut Sugiono observasi partisipasi pasif ini merupakan suatu observasi yang mana peneliti mendatangi tempat penelitian hanya sekedar mengamati saja, tidak untuk terjun ke lapangan atau dalam kegiatan tersebut. Untuk yang kedua yaitu metode interview atau wawancara. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara yang tidak terstruktur, yang mana dalam wawancara tidak terstruktur ini, pengumpulan data itu tidak menggunakan pedoman. Untuk yang ketiga yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi ialah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang berupa tulisan atau catatan, transkrip buku, dan surat kabar atau majalah. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.